Salam jumpa dan salam sejahtera untuk adik-adik siswa-siswi SMA Regina Pacis Bejawa yang saat ini berada di rumah dan masih menjalankan KBM dari rumah. Tidak lupa pula juga saya menyampaikan terima kasih dan bangga untuk orang tua yang hingga pada saat ini selalu memberi dukungan dengan tulus untuk anak kita agar mereka tetap kuat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengajak adik-adik untuk belajar bersama saya, saling berbagi terkait materi sosiologi tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Baik, untuk membuat konsep konflik, kekerasan, dan perdamaian, Pak Guru mengawali dari beberapa contoh. Semoga kisah berikut bisa membuat adik-adik untuk membangun konsep tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Baik, suatu ketika kami sekeluarga ke gereja. Namun dalam perjalanan terjadi pertengkaran yang luar biasa antara kedua anak saya. Kakaknya Maureen menginginkan adiknya pulang dan ganti kembali rok yang menurut kakaknya terlalu pendek dan berada di atas lutut. Namun adiknya mati-matian tidak mau dan tetap mempertahankan bahwa dengan memakai rok di atas lutut kelihatannya cantik, keren. Akhirnya sebagai orang tua saya coba mendinginkan situasi. Akhirnya kami ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Selepas pulang gereja, pertengkaran terjadi kembali antara anak saya ini, dan kali ini berujung pada perkelahian. Dampaknya kakaknya mengalami luka pada bagian pinggul, sedangkan adiknya mengalami luka pada bagian telinga. Nah, telinga cukup parah. Baik, lalu satu ketika kakaknya datang kepada saya menyampaikan bahwa Bapak segera panggil kami dua supaya kami segera berdamai. Lalu pada saat yang sama saya panggil mereka dua, lalu saya mendamaikan mereka dua. Itu kisah pertama. Kisah kedua, di rumah antara kakak dan adiknya seringkali saya bertindak kasar kepada kakaknya, sedangkan adiknya saya selalu manja. Kakaknya saya sering mengeluarkan kata-kata kasar, bangsat, anjing, anak pertama yang tidak laku-laku. Lalu setiap keinginannya, permintaannya, saya tidak pernah melayani. Suatu ketika anak saya yang pertama ini mencoba untuk bunuh diri. Baik, dari kisah ini saya dan adik-adik bisa mengambil kesimpulan dan juga membuat konsep apa itu konflik. Nah, konflik itu sebenarnya percecokan, perselisihan, pertentangan antara individu dengan individu, seperti tadi antara kakak beradik, antara individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, misalnya tetangga dengan tetangga. Yang kedua, apa itu kekerasan? Kekerasan itu identik dengan melukai. Nah, seperti tadi, kakaknya mengalami luka di pinggul, adiknya mengalami luka di bagian telinga. Itulah kekerasan. Baik, untuk kekerasan ini perlu saya tekankan bahwa ada kekerasan fisik seperti yang sudah dijelaskan tadi, namun juga ada kekerasan melalui kata-kata, verbal. Seperti tadi anak pertama tadi, dia berusaha untuk bunuh diri karena dia mengalami konflik batin. Konflik batin itu terjadi diakibatkan oleh kata-kata saya sebagai ayahnya yang sering mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi sebenarnya ini sudah kekerasan. Apalagi
sampai anak saya berani menghabiskan nyawanya, maka itulah kekerasan. Jadi kekerasan itu berawal dari kekerasan kata-kata, sehingga kadang-kadang orang mengambil kesimpulan untuk mengakhiri hidupnya. Yang terakhir, perdamaian. Perdamaian itu sebenarnya perhentian permusuhan. Kita menciptakan situasi yang aman. Dalam bahasa sederhana itu, ketika luka itu sudah disembuhkan, itulah perdamaian. Ketika ada luka, kita berusaha ke dokter, berobat. Ketika sembuh, itulah perdamaian. Sebenarnya perdamaian itu kita menciptakan sebuah kondisi hidup yang sudah aman, tentram, damai. Nah, perlu saya tegaskan, agar perdamaian ini bisa digapai, yang paling pertama, kita menghidupi cara pandang yang positif. Yang kedua, kita membutuhkan orang lain. Dalam hal ini, kita perlu mediasi. Nah, seperti tadi, anak saya yang pertama menyampaikan hal penting kepada saya untuk segera melakukan mediasi agar cepat berdamai. Jadi mediasi itu pihak ketiga. Nah, ada pihak ketiga yang diminta oleh kedua belah pihak yang bertikai, namun ada pihak ketiga yang ada kepekaan, mau merelakan waktu untuk mendamaikan orang-orang yang berkonflik walaupun tidak diminta. Tapi ada juga yang mau menjadi pihak ketiga ketika diminta oleh pihak-pihak yang berkonflik. Jadi mediasi ini tidak ada pemaksaan. Dia hanya menasihati, memberi jalan. Kalau pihak yang berkonflik terima, ya damai. Lalu ada juga yang namanya arbitrasi. Arbitrasi itu artinya perdamaian yang ditempuh melalui pengadilan. Misalnya kedua belah pihak yang bertikai itu bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Nah, itu mediasi dan arbitrasi. Lalu yang paling terakhir, agar hidup kita tetap damai, yang pertama, hindari kita mempersoalkan perbedaan secara negatif. Misalnya, kita mempersoalkan warna kulit. Oh, kau kulit hitam, jadi kau kelas bawah. Saya kulit putih, jadi saya kelas atas, strata paling atas. Nah, ini kita mempersoalkan perbedaan secara negatif yang pada akhirnya berujung pada konflik dan kekerasan. Atau kita mempersoalkan tentang minoritas dan mayoritas, suku, ras. Itu pasti lahir konflik dan kekerasan. Supaya jangan terjadi, maka hargailah perbedaan. Perbedaan itu emas. Perbedaan itu potensi yang patut dihargai. Karena kita semua diciptakan dalam perbedaan. Ada orang yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada keriting. Itulah perbedaan-perbedaan yang patut dihargai. Tidak boleh mempersoalkan perbedaan secara negatif. Jadi adik-adik, cuma itu saja. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita sudah saling belajar. Jika ada hal yang belum paham, silakan WA, inbox, atau telepon, kita saling berbagi. Tetap sehat, tetap semangat, kita sama-sama saling berjuang. Tuhan memberkati.